Latih skuad Garuda, Patrick Kluivert langsung sindir para pesaing timnas Indonesia di Asia Tenggara. Respon mengejutkan JJ, usai Patrick Kluivert tetap mempercayakan ban kapten timnas Indonesia kepada dirinya. Fans timnas Indonesia auto senang. Meski dipecat PSSI, Sintayong ternyata masih menangani pemain berbakat Indonesia. Sudah melewati batas, Sintayong sudah resmi dipecat oleh PSSI. Bung Towel semakin caper dan terus terang pribadi Sintayong. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kiko Football. Salah satu media asal Vietnam terpukau dengan program-program yang dijabarkan oleh pelatih anyar timnas Indonesia Patrick Kluivert. Patrick baru-baru ini telah muncul di depan publik pecinta sepak bola Indonesia. Ia secara resmi diperkenalkan oleh PSSI sebagai pelatih anyar tim Merah Putih pada minggu kemarin. Pada kesempatan itu Patrick membeberkan program dan aturan apa saja yang akan diterapkannya di timnas Indonesia. Ada dua hal yang menarik dari pernyataan Patrick pada kesempatan tersebut. Ia menekankan bahwa para pemain timnas Indonesia harus mendapatkan menit bermain di tim. Hal itu dikarenakan para pemain tidak akan memiliki tingkat kebugaran yang baik bila tidak bermain di klub. Ex-pelatih timnas Curaçao itu menekankan bahwa pemain seperti itu tidak akan mendapatkan kesempatan di timnya. Jika para pemain tim nasional tidak punya waktu bermain di klub, maka kami tidak bisa mendapatkan kesempatan bermain. Kami juga harus mendiskusikan hal semacam itu dengan pelatih fisik sang pemain di klub, kata Patrick. Selain itu, pelatih berusia 48 tahun itu juga menyoroti soal fenomena naturalisasi di kubu skuad Garuda. Untuk saat ini Indonesia memiliki banyak sekali pemain keturunan yang sudah dinaturalisasi. Bahkan terkini ada 4 nama tambahan yang akan bergabung dengan timnas. Keempat nama tersebut adalah Ole Rumeni, Tim Gapens, Dion Mar, dan Jero Ridowolf. Namun Patrick tidak ingin ada perbedaan antara pemain keturunan dan juga pemain lokal. Baginya pemain lokal adalah jantung dari tim, sementara nama-nama keturunan dianggap sebagai kaki dan juga tangan. Oleh sebab itu, ia ingin memiliki tim yang sangat kompak. Kedua hal ini ternyata mendapatkan perhatian dari media asal Vietnam yakni Soha. Mereka terkesima dengan bagaimana Patrick ingin membangun eranya di negeri seribu pulau. Menurut media tersebut, Patrick sangat serius membawa timnas Indonesia menuju level dunia. Pelatih Kluivert menekankan pentingnya meningkatkan level pemain. Ia memastikan para pemain memenuhi persyaratan fisik dan juga mental, serta memiliki penguasaan bola yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa ia membidik strategi pengembangan jangka panjang sepak bola Indonesia. Ia tidak hanya mengandalkan tambahan personel dari luar negeri, tetapi juga meletakkan landasan kokoh bagi pemain dalam negeri, tulis media Soha. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert disebut akan melakukan perjalanan ke beberapa kota di tanah air pada bulan Februari nanti. Dirinya akan melakukan pemantauan. Patrick Kluivert melalui beberapa agenda pada Senin kemarin. Pada Senin pagi, pria Belanda berusia 48 tahun itu berkesempatan menyambangi Stadion Kebanggaan Indonesia yakni Gelora Bung Karno. Sore harinya, Kluivert mengunjungi latihan timnas U20 Indonesia besutan Indra Syafri di Stadion Madia Senayan, Jakarta. Agenda lain yang dilalui Kluivert Senin lalu adalah melakukan pertemuan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo pada siang hari. Dalam pertemuan itu, Kluivert didampingi oleh sang asisten pelatih, Denny Lenze. Hadir pula Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Usai melalui rangkaian kegiatan pada hari Senin kemarin itu, Patrick Kluivert diberitakan langsung bertolak ke Belanda. Ketum PSSI Erick Thohir menyampaikan bahwa Patrick Kluivert akan kembali ke Indonesia pada awal bulan Februari untuk melanjutkan pengamatan terhadap pemain yang berlaga di Liga 1 2024. Erick juga menambahkan pertandingan Liga 1 yang akan disaksikan Kluivert bulan depan. Salah satunya adalah duel Dewa United kontra Persija Jakarta pada tanggal 8 Februari. Ini menjadi kesempatan bagi tim pelatih Kluivert untuk memantau 5 pemain timnas Indonesia yang berpotensi bermain, yakni 3 personel dari Persija dan 2 dari Dewa United. Ketika diperkenalkan sebagai pelatih timnas Indonesia pada minggu lalu, Patrick Kluivert memang telah menegaskan niatnya mengenal lebih dalam sepak bola Indonesia. Ia ingin melihat sepak bola Indonesia sampai ke level akar rumput. JJ dipastikan akan tetap menjadi kapten tim usai timnas Indonesia tidak lagi dibusut oleh Sintayong. Kepastian itu ditegaskan oleh pelatih baru pasukan Garuda yakni Patrick Kluivert. JJ moncer sepanjang musim ini. Ia menjadi pilihan utama baik di level klub maupun timnas Indonesia. Bersama Venezia di Serie A, JJ tidak tergantikan di tim utama dengan 18 kali bermain dan mencetak 1 gol.
Gol itu bahkan terlahir ke gawang tim raksasa Juventus. Sementara bersama timnas Indonesia, ia juga sudah menjadi andalan sejak era Sintayong. Bang J sudah 8 caps dengan torehan 1 gol di timnas Indonesia. Jangan salah juga, ia sudah menjadi kapten meski termasuk pendatang baru di timnas Indonesia. JJ 5 kali menjadi kapten tim Merah Putih, termasuk 2 laga terakhir melawan Jepang dan juga Arab Saudi. Lantas bagaimana pendapat Patrick Kluivert mengenai sosok kapten yang akan dipilihnya setelah resmi menangani timnas Indonesia? Secara tegas ia menyebut JJ yang akan menjadi kapten tim Indonesia di eranya. Tentu saja JJ sebagai kapten untuk saat ini tidak ada yang perlu diubah. Dia masih menjadi kapten tim. Dan dalam beberapa minggu ke depan, saya punya kesempatan untuk melihat potensi pemain lokal di kompetisi domestik Liga Indonesia, kata Patrick Kluivert. Meski di tim inti timnas Indonesia banyak didominasi pemain-pemain keturunan, Patrick meyakini potensi dari para pemain juga sama besarnya untuk bisa bersaing. Mengacu era Sintayong, pemain seperti Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan masih sering mendapatkan menit bermain di timnas Indonesia. Pengamat sepak bola Indonesia Tommy Welly yang lebih dikenal dengan sebutan Bung Towel kembali menarik perhatian publik. Bung Towel menyindir ex-pelatih timnas Indonesia Sintayong. Kali ini, Bung Towel melontarkan komentar pedas setelah Sintayong mempromosikan restoran cepat saji asal Korea Selatan, yakni BBQ Chicken di media sosial. Sebagaimana diketahui, Sintayong baru saja dipecat dari posisinya sebagai pelatih timnas Indonesia usai perhelatan Piala AFF 2024. Posisi Sintayong kini digantikan oleh Patrick Kluivert. Setelah pemecatannya, Sintayong muncul di media sosial untuk mempromosikan produk restoran tersebut. Video promosi ini kemudian dibagikan ulang oleh Bung Towel di Instagram story-nya, disertai dengan komentar monolog. Memang cocoknya jualan, tulis Bung Towel yang diikuti dengan emotikon tertawa. Bung Towel memang dikenal sebagai sosok yang kritis terhadap kepemimpinan Sintayong dalam timnas Indonesia. Menurutnya, pelatih asal Korea Selatan itu gagal membawa timnas Indonesia mencapai hasil maksimal. Namun banyak netizen yang merasa kecewa dengan komentar Bung Towel kali ini. Mereka menilai bahwa sindiran tersebut sudah keluar dari konteks sepak bola dan beralih ke ranah pribadi. Beberapa netizen lain juga menganggap bahwa Bung Towel hanya mencari perhatian dengan kritik yang semakin pribadi, bukan lagi berfokus pada isu sepak bola. Di sisi lain, beberapa jam usai Instagram story tersebut diunggah oleh Bung Towel, Sintayong seperti membalasnya dengan cara yang elegan. Ex-pelatih timnas Korea Selatan itu mengunggah ulang sebuah foto yang memperlihatkan kegiatan dari Sintayong Football Academy. Sebagai informasi, Sintayong Football Academy merupakan sekolah sepak bola bentukan Sintayong untuk mencetak pemain-pemain berbakat. Unggahan itu pun menjadi sindiran elegan Sintayong kepada Bung Towel, bahwa dirinya tetap berkontribusi bagi sepak bola Indonesia meski sudah bebas tugas dari pelatih timnas Indonesia. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.